Bueno, sería increíble, ¿no? Tanto para mí como para toda la gente que es hincha del club, para el mismo club que Bukan sekadar dukungan ASEAN, tapi Argentina juara dunia 3 kali pun ingin Indonesia tampil di Piala Dunia 2026. Messi sampai kirim ucapan spesial congratulations to the Football Association of Indonesia and to President Eric. Malaysia hanya bisa mimpi. Langit GBK kembali bergemuruh. Timnas Indonesia sukses mengukir sejarah emas yang bukan cuma menggema di tanah air, tapi juga menggetarkan jagat sepak bola Asia, bahkan dunia. Dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Garuda sukses menumbangkan raksasa Asia Timur Tiongkok dengan skor tipis namun mematikan 1-0. Lebih dari 60 lil pasang mata menjadi saksi saat ular Romani, sang predator baru, membungkam Tiongkok dengan satu lesakan tajam. Namun kemenangan ini bukan cuma tentang 3 poin. Ini adalah lonceng kebangkitan. Ini adalah isyarat keras bahwa Indonesia sedang menuju era baru. 5 rekor luar biasa berhasil dipecahkan dalam satu malam yang sakral. Rekor-rekor yang selama ini hanya bisa jadi mimpi basah negara-negara tetangga, terutama Malaysia, kini digenggam nyata oleh Merah Putih. Rekor pertama, Indonesia jadi negara ASEAN pertama yang tembus babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, bendera ASEAN berhasil berkibar di babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Dan yang membawanya bukan Thailand, bukan Vietnam, tapi Indonesia. Sebuah pencapaian mahalangka yang selama ini hanya jadi wacana di negeri jiran. Thailand mentok di babak ketiga edisi 2013. Vietnam sempat digadang-gadang bakal jadi harapan Asia Tenggara, tapi malah jadi juru kunci di putaran ketiga tahun 2022 dengan hanya 4 poin. Kini Garuda terbang tinggi usai menang atas Bahrain dan Tiongkok. Di edisi perdana mereka di putaran ketiga, Indonesia langsung menggebrak. Sementara Malaysia, lupakan. Mereka bahkan belum pernah mencium aroma babak ketiga. Rekor kedua, koleksi poin tertinggi tim ASEAN di putaran ketiga. Hingga matchday ke-6, Timnas Indonesia telah mengoleksi 12 poin dari 3 kemenangan dan 3 hasil imbang. Capaian ini langsung mencatat sejarah sebagai tim ASEAN dengan poin terbanyak di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sebagai pembanding, Vietnam cuma mampu meraih 4 poin pada 2022. Thailand lebih parah, cuma 2 poin di 2018. Dan kini, Indonesia bisa mencetak 13 bahkan 15 poin andai mampu mencuri hasil di laga pamungkas kontra Jepang di Osaka 10 Juni nanti. Rekor ketiga, akhiri kutukan 38 tahun tanpa kemenangan atas Tiongkok. Kemenangan atas Tiongkok tak sekadar soal tiket ke babak keempat. Ini adalah penghancuran kutukan berusia hampir 4 dekade. Terakhir kali Indonesia mengalahkan Tiongkok adalah pada 1987 di Kings Cup. Sejak saat itu, Indonesia menjadi bulan-bulanan, 8 kali kalah, 2 kali imbang. Bahkan beberapa laga berakhir dengan skor telak yang menyakitkan. Tapi semua itu runtuh pada malam magis di GBK. Di hadapan puluhan ribu supporter, Garuda membalikan sejarah dan mempermalukan Tiongkok yang datang sebagai unggulan. Rekor keempat, ular Romani cetak gol di 3 laga kualifikasi beruntun sejak debut. Datang sebagai nama baru, ular Romani langsung jadi idola baru. Dalam 3 laga pertamanya, striker keturunan Belanda ini selalu mencetak gol. 1 gol ke Australia, 1 ke Bahrain, dan 1 lagi ke gawang Tiongkok. Efisiensi dan naluri golnya mengingatkan publik pada predator kelas dunia. Jika ia mampu mencetak gol lagi di laga kontra Jepang, Romani akan mencetak rekor sebagai pemain Indonesia pertama yang cetak gol di semua laga kualifikasi Piala Dunia yang ia mainkan. Rekor kelima, Branko Ivankovic akhirnya ditaklukkan oleh tim ASEAN, dan itu Indonesia. Pelatih veteran asal Kroasia Branko Ivankovic dikenal sebagai momok menakutkan bagi negara-negara ASEAN. Sebelum laga melawan Indonesia, dia mencatat rekor terkalahkan dalam 11 laga menghadapi tim ASEAN, 8 menang, 3 imbang. Termasuk 2 kemenangan atas Indonesia saat menangani Oman dan Tiongkok. Namun malam itu semua rekor luluh lantak. Untuk pertama kalinya Ivankovic dipaksa menunduk oleh kekuatan ASEAN. Dan yang melakukannya adalah pelatih muda Indonesia Patrick Clifford bersama armada Garudanya. Bahkan Lionel Messi pun ikut beri selamat. Kemenangan luar biasa ini sampai menarik perhatian bintang sepak bola dunia, Lionel Messi. Dalam pernyataannya, sang legenda Argentina berkata, "Congratulations to the Football Association of Indonesia and to President Eric."
It's amazing to see a new force rising from Asia. Malaysia can only dream. Ucapan Messi yang viral di media sosial itu jadi tamparan keras buat negeri jiran yang selama ini merasa setara. Dunia kini tahu Garuda bukan sekadar bangkit, tapi sudah benar-benar terbang tinggi. Indonesia kini ditakuti. Malaysia tersentak, dunia tercengang. Timnas Indonesia kini bukan lagi sekadar partisipan pelengkap dari Asia Tenggara. Mereka telah membuktikan diri sebagai kekuatan baru yang mulai diperhitungkan. Sebuah kebangkitan yang dipoles selama bertahun-tahun kini berbuah manis. Untuk Malaysia, Thailand, dan Vietnam, kini waktunya sadar diri. Garuda telah menjauh dan mungkin tak akan pernah bisa dikejar lagi. Que es hincha del club, para el mismo club que Bukan sekadar dukungan ASEAN, tapi Argentina juara dunia 3 kali pun ingin Indonesia tampil di Piala Dunia 2026. Messi sampai kirim ucapan spesial congratulations to the Football Association of Indonesia and to President Eric. Malaysia hanya bisa mimpi. Langit GBK kembali bergemuruh. Timnas Indonesia sukses mengukir sejarah emas yang bukan cuma menggema di tanah air, tapi juga menggetarkan jagat sepak bola Asia, bahkan dunia. Dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Garuda sukses menumbangkan raksasa Asia Timur Tiongkok dengan skor tipis namun mematikan 1-0. Lebih dari 60 lil pasang mata menjadi saksi saat ular Romani, sang predator baru, membungkam Tiongkok dengan satu lesakan tajam. Namun kemenangan ini bukan cuma tentang 3 poin. Ini adalah lonceng kebangkitan. Ini adalah isyarat keras bahwa Indonesia sedang menuju era baru. 5 rekor luar biasa berhasil dipecahkan dalam satu malam yang sakral. Rekor-rekor yang selama ini hanya bisa jadi mimpi basah negara-negara tetangga, terutama Malaysia, kini digenggam nyata oleh Merah Putih. Rekor pertama, Indonesia jadi negara ASEAN pertama yang tembus babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, bendera ASEAN berhasil berkibar di babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Dan yang membawanya bukan Thailand, bukan Vietnam, tapi Indonesia. Sebuah pencapaian mahalangka yang selama ini hanya jadi wacana di negeri jiran. Thailand mentok di babak ketiga edisi 2016. Vietnam sempat digadang-gadang bakal jadi harapan Asia Tenggara, tapi malah jadi juru kunci di putaran ketiga tahun 2022 dengan hanya 4 poin. Kini Garuda terbang tinggi usai menang atas Bahrain dan Tiongkok. Di edisi perdana mereka di putaran ketiga, Indonesia langsung menggebrak. Sementara Malaysia, lupakan. Mereka bahkan belum pernah mencium aroma babak ketiga. Rekor kedua, koleksi poin tertinggi tim ASEAN di putaran ketiga. Hingga matchday ke-6, Timnas Indonesia telah mengoleksi 12 poin dari 3 kemenangan dan 3 hasil imbang. Capaian ini langsung mencatat sejarah sebagai tim ASEAN dengan poin terbanyak di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sebagai pembanding, Vietnam cuma mampu meraih 4 poin pada 2022. Thailand lebih parah, cuma 2 poin di 2018. Dan kini, Indonesia bisa mencetak 13 bahkan 15 poin andai mampu mencuri hasil di laga pamungkas kontra Jepang di Osaka 10 Juni nanti. Rekor ketiga, akhiri kutukan 38 tahun tanpa kemenangan atas Tiongkok. Kemenangan atas Tiongkok tak sekadar soal tiket ke babak keempat. Ini adalah penghancuran kutukan berusia hampir 4 dekade. Terakhir kali Indonesia mengalahkan Tiongkok adalah pada 1987 di Kings Cup. Sejak saat itu, Indonesia menjadi bulan-bulanan, 8 kali kalah, 2 kali imbang. Bahkan beberapa laga berakhir dengan skor telak yang menyakitkan. Tapi semua itu runtuh pada malam magis di GBK. Di hadapan puluhan ribu supporter, Garuda membalikan sejarah dan mempermalukan Tiongkok yang datang sebagai unggulan. Rekor keempat, ular Romani cetak gol di 3 laga kualifikasi beruntun sejak debut. Datang sebagai nama baru, ular Romani langsung jadi idola baru. Dalam 3 laga pertamanya, striker keturunan Belanda ini selalu mencetak gol. 1 gol ke Australia, 1 ke Bahrain, dan 1 lagi ke gawang Tiongkok. Efisiensi dan naluri golnya mengingatkan publik pada predator kelas dunia. Jika ia mampu mencetak gol lagi di laga kontra Jepang, Romani akan mencetak rekor sebagai pemain Indonesia pertama yang cetak gol di semua laga kualifikasi Piala Dunia yang ia mainkan. Rekor kelima, Branko Ivankovic akhirnya ditaklukkan oleh tim ASEAN, dan itu Indonesia.
Pelatih veteran asal Kroasia Branko Ivankovic dikenal sebagai momok menakutkan bagi negara-negara ASEAN. Sebelum laga melawan Indonesia, dia mencatat rekor terkalahkan dalam 11 laga menghadapi tim ASEAN, 8 menang, 3 imbang. Termasuk 2 kemenangan atas Indonesia saat menangani Oman dan Tiongkok. Namun malam itu semua rekor luluh lantak. Untuk pertama kalinya Ivankovic dipaksa menunduk oleh kekuatan ASEAN. Dan yang melakukannya adalah pelatih muda Indonesia Patrick Clifford bersama armada Garudanya. Bahkan Lionel Messi pun ikut beri selamat. Kemenangan luar biasa ini sampai menarik perhatian bintang sepak bola dunia, Lionel Messi. Dalam pernyataannya, sang legenda Argentina berkata, "Congratulations to the Football Association of Indonesia and to President Eric. It's amazing to see a new force rising from Asia. Malaysia can only dream." Ucapan Messi yang viral di media sosial itu jadi tamparan keras buat negeri jiran yang selama ini merasa setara. Dunia kini tahu, Garuda bukan sekadar bangkit, tapi sudah benar-benar terbang tinggi. Indonesia kini ditakuti. Malaysia tersentak, dunia tercengang. Timnas Indonesia kini bukan lagi sekadar partisipan pelengkap dari Asia Tenggara. Mereka telah membuktikan diri sebagai kekuatan baru yang mulai diperhitungkan. Sebuah kebangkitan yang dipoles selama bertahun-tahun kini berbuah manis. Untuk Malaysia, Thailand, dan Vietnam, kini waktunya sadar diri. Garuda telah